Halo, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam renungan singkat dari Gereja Kerinduanku Church. Doa saya menyertai saudara. Saya percaya hari ini adalah hari yang baru. Hari di mana Tuhan akan memberkati setiap umatnya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau. Kami nyatakan dengan iman tidak ada Allah di muka bumi yang seperti Engkau. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, tidak ada satupun yang dapat menandingi Engkau. Allah Roh Kudus, sertai kami, urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hidup berfokus tujuan. Hidup berfokus tujuan. Hari ini kita akan belajar sebuah renungan bahwa hidup ini harus ada tujuan, harus ada arah, harus ada prioritas. Kalau enggak, kita jadi berantakan. Kalau saudara pernah baca berita, ada Dr. Christian Barnard, sudah bisa klik aja. Dokter jantung pertama di dunia yang berhasil melakukan operasi transplantasi jantung ke jantung orang lain, 1967. Sangat populer di dunia. Tapi kemudian dunia kaget karena istrinya minta cerai. Ketika ditanya sama wartawan, kenapa kamu ceraiin suami kamu? Bukankah suami kamu lagi at the top, lagi paling top? Dan jawabannya cukup mengagetkan. Dibilang demikian, karena istri pertamanya bukan saya, tapi pekerjaannya. Jadi Dr. Christian Barnard sukses di dunia, tapi gagal di rumah tangga. Ada banyak orang mengorbankan keluarga, kesehatan, hubungan untuk meraih tangga yang dunia sediakan. Sukses sih, tapi saya takut nanti di masa tuanya dia menyadari bahwa dia salah naik tangga. Yang tangga dia naikin itu bukan tangga yang Tuhan mau. Salah satu tragedi dalam hidup ini adalah kita salah mengatur tujuan. Kita pakai tujuan hidup orang lain, bukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Makanya sukses diperoleh karena prioritas yang tepat dalam hidup. Sukses tidak diperoleh dengan banyaknya pekerjaan. Tapi diperoleh karena kita mengatur prioritas yang tepat. Hal yang utama adalah mengutamakan yang utama sebagai hal yang harus diutamakan. Terjemahan Inggrisnya, the main things is to keep the main things the main thing. Hal yang utama harus mengutamakan hal yang utama sebagai hal yang paling utama. Apa sih yang paling utama? Yang pertama, mengutamakan Tuhan. Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tolong tulis di kolom komentar bilang God first bro. Tuhan pertama bilang, Tuhan yang pertama. Penting untuk memulai harimu dengan Tuhan. Maka dia menuntun langkahmu. Dia membuka pintu bagimu, mempertemukan engkau dengan orang yang tepat. Memintanya untuk melindungi Anda sepanjang hari ini. Rasanya saudara yang menyaksikan kerinduanku devotional pagi ini, saudara adalah orang yang bijak. Karena saudara mengutamakan Tuhan. Ketika orang bangun pagi, apa yang pertama kali terlintas dalam pikirannya dan apa yang pertama kali dia lakukan itu adalah Tuhannya. Katanya begitu. Kalau bangun pagi yang kamu cari kopi atau tukang sayur dan seterusnya, maka that's your God. Itu Tuhan saudara. Ada satu rahasia mengapa Ishak sukses dalam hidupnya. Alkitab bilang orang itu makin kaya, kian lama kian kaya, tambah kaya, dan sangat kaya. Kejadian 26 ayat 29 yang demikian. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dari satu perikop ada 3 hal di sana dalam hidup Ishak. Yang pertama, Ishak mendirikan mezbah. Yang kedua, dia mendirikan kemah. Yang ketiga, dia menggali sumur. Lihat, ada urutan. Mezbah adalah Tuhan,
kemah adalah keluarga, dan sumur adalah pekerjaan. Dari ayat ini kita mengerti, Bapak Ibu, orang di padang gurun, Ishak dari perjalanan jauh, biasanya orang pasti mikirin dirinya dahulu, betul? Biasanya dia ambil sumur ya. Atau dia bangun keluarga, kemah. Tapi Alkitab mengatakan dia Tuhan dulu. Baru kemah, baru sumur. Ada orang Bapak Ibu prioritasnya kemah, sumur, mesbah. Keluarga, bisnis, Tuhan. Atau ada orang sumur, bisnis, keluarga, kemah, mesbah. Jadi bisnis, keluarga, Tuhan. Tapi ada juga orang yang prioritasnya sumur. Pokoknya bisnis. Natalan, buka toko. Paskah, buka toko. Jumat Agung, buka toko. Pergantian tahun, buka toko. Nanti pun di neraka lagi antri, buka toko. Jangan cuma nyanyi di gereja. Yang terutama di dalam hidup ini sedap meninggikan nama Yesus. Itu lagu enak sekali saudara. Tapi kalau dia dibikin buat bercanda saya jadi gak enak hati. Amsal 10 ayat 22 bilang gini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Tuhan pertama. Mazmur 23 ayat yang pertama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari ayat ini kita belajar. Bahwa anak Tuhan bukan kejar berkat. Tapi dikejar berkat. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal kota berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Orang percaya tidak perlu ngoyo kerja berkat. Yang penting dia cari Tuhan dan baru cari pekerjaan, cari usaha, cari uang istilah orang dunia. Maka Tuhan akan memberkatinya. Ada sebuah kisah yang saya pernah dengar. Ada seorang pendeta yang ibadah selesai menyalami jemaatnya yang pulang. Dan pendeta itu bilang kepada jemaat, selamat siang, ada jemaat baru di sini ya. Dengan bangganya jemaat, oh Bapak, saya ini jemaat lama. Sudah bertahun-tahun saya ibadah di sini. Pendeta karena nggak enak mungkin nggak bisa ngenalin jemaatnya. Oh mohon maaf karena jemaat terlalu banyak, saya tidak tahu Bapak, saya nggak tahu Bapak datang. Minggu lalu Bapak datang juga, kata pendeta. Jemaatnya bilang, oh tidak Pak, saya kebetulan sibuk. Oh, kalau bulan lalu, oh tidak Pak, saya juga sibuk. Oh, kalau kemarin tuh pas ulang tahun gereja Bapak datang. Oh enggak Pak, saya juga sibuk. Jemaatnya bilang, saya tuh jemaat beribadah kemari itu 3 tahun yang lalu terakhir. Pendeta bilang, kenapa begitu? Sibuk sekali saya Pak Pendeta. Loh, kok sekarang bisa datang? Ah iya Pak, karena sekarang tokonya udah tutup Pak. Karena toko tutup gak ada duit, saya makanya datang ke gereja lagi Pak, mau cari Tuhan. Mungkin ini bisa menjadi sebuah lelucuan, tetapi kita bisa mengerti bahwa ini menjadi kenyataan dalam dunia orang percaya. Bahwa ketika sibuk gak cari Tuhan. Ketika Tuhan izinkan sibuknya stop, baru ingat Tuhan. Yang kedua, bagaimana orang bisa meraih hidup dengan tujuan. Hidup berfokus pada tujuan. Yang kedua adalah membangun hubungan baik dengan sesama. Matius 5, 23, 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu,
terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ada alasan mengapa salib Bapak Ibu adalah vertikal, horizontal. Karena hubungan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Kalau sama Tuhan beres, maka sama sesama juga pasti beres. Kalau sama Tuhan gak benar, biasanya sama sesama juga gak benar. Orang gak akan tanya apa agamamu kalau dia lihat perbuatanmu jauh dari kata baik. Tapi orang akan tertarik akan Tuhanmu kalau engkau orang yang terkenal baik. Saya kemarin dengar sebuah wawancara seorang direktur utama dari bank besar. Dia bilang begini, 20% itu skill, 80% itu adalah network. Saya dengerin lagi dia bilang, yang penting itu kita punya teman baik. Yang penting kita bangun hubungan baik, dia bilang. Dia cerita ada beberapa orang 10, dia bilang sebutnya ultra wealthy, orang super kaya. Orang super kaya itu katanya bukan soal diajak makan yang first class, mereka bisa. Diajak ke makan tempat paling mewah, mereka mampu dengan uangnya. Tapi dikatakan orang super kaya itu tuh diajak ngobrol, ditemenin, dilayanin dengan tulus. Mereka bisa sense katanya. Dan dia bilang dari orang-orang tersebut mereka kumpulin, diajak pergi jalan-jalan ke Eropa oleh bank tersebut. Dan mereka karena saling kenal jadi bikin bisnis bareng. Ada orang cinta Tuhan tapi nyebelinnya minta ampun. Ada orang melayani di gereja tapi jahatnya minta ampun. Ada orang khotbah di mimbar tapi masih merancangkan yang buruk untuk sesama hamba Tuhan yang lain. Kalau kamu ngerasa kamu orangnya, bertobat. Karena tidak ada taburan kita yang tidak akan kita tuai kalau kita tidak bertobat. Hubungan kita dengan sesama akan menunjukkan teologi kita, isi hati kita. Makanya saya pernah bilang dalam khotbah dan saya akan ulang sekali lagi, tulisan selamat beribadah harusnya tidak hanya ditulis di gereja, tapi di luar pintu gereja. Kenapa? Karena ibadah sesungguhnya dimulai ketika kita keluar dari gereja. Bagaimana kita bersikap dengan pembantu, dengan supir, dengan orang-orang di sekitar kita akan menunjukkan siapa Tuhan kita. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, and always remember, yang punya surga, crazy in love with you. Berkati umatmu, sayangi umatmu, jaga, lindungi umatmu. Apapun yang mereka perlukan, engkau menyediakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
mau cinta Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Always remember this, yang punya surga, Yesus Kristus Tuhan kita, praise in love with you.